Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Dwika Priliani. Saya akan mempresentasikan mengenai integrasi Vietnam. Negara Vietnam pernah terpecah menjadi dua. Pasca ditandatangani Perjanjian Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954, Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi. Sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh Diem dengan ibu kota di Saigon. Setelah terpecah dan terlibat perang selama 2 dekade, Vietnam Utara dan Selatan akhirnya bersatu pada 2 Juli 1976. Ini mengalahkan Bao Dai dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955, serta mengangkat dirinya sebagai presiden. Antara 1 November 1955 hingga 30 April 1975, Vietnam Utara dan Selatan terlibat perang dan yang dikenal dengan Perang Indochina II atau Perang Vietnam. Vietnam Utara ingin menghancurkan Vietnam Selatan yang dianggap menjadi penghalang persatuan Vietnam. Dalam perang ini, Vietnam Utara menghadapi Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, yang bermaksud mencegah pengaruh Uni Soviet dan ekspansi Cina komunis ke Asia Tenggara. Sesuai dengan politik pembangunan atau containment policy yang menempatkan komunis sebagai musuh utama. Pada 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan resmi bersatu setelah para pemimpinnya melakukan konsolidasi pemerintahan melalui pemungutan suara secara tertutup. Di Majelis Besar akhirnya ditetapkan pemimpin baru. Selain itu, kedua pihak telah menetapkan bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang mengadopsi milik Vietnam Utara. Vietnam dinyatakan sebagai negara sosialis yang wilayah membentang dari Cao Lang hingga Cao Mau. Dengan bergabungnya Vietnam Utara dan Selatan, maka Konstitusi 1959 harus direvisi agar sejalan dengan ideologi yang dianut Kongres Nasional keempat Partai Komunis Vietnam pada 1976. Konstitusi yang baru harus menekankan pada kedaulatan rakyat, mengutamakan perlunya sebuah sistem politik yang baru, bentuk perekonomian baru, budaya baru, dan sosialisme yang baru. Secara politik, akhir bersatunya Vietnam menjadi penanda kemenangan Blok Timur dan Blok Barat di Asia Tenggara selama Perang Dingin. Pada 18 Desember 1980, Majelis Nasional memberikan persetujuan secara bulat terhadap konstitusi baru Vietnam. Konstitusi Vietnam 1980 secara nyata telah dipengaruhi oleh Uni Soviet karena kekuasaan dikonsentrasikan pada sebuah badan bentuk baru yang bernama Dewan Negara yang mirip dengan The Presidium of the Supreme Soviet. Hal itu menegaskan bahwa Partai Komunis Vietnam memihak kepada Uni Soviet daripada Cina. Setelah itu, Republik Sosialis Vietnam berusaha meluaskan pengaruhnya dan berusaha menyatukan kawasan Indochina dalam satu negara di bawah kekuasaannya. Istilah Indochina mencakup wilayah yang saat ini dikenal sebagai Vietnam, Laos, dan Kamboja. Vietnam pun menyerbu Kamboja pada 1979 dan berhasil mendirikan negara bonekanya Republik Rakyat Kamboja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.